Saya udah recording? Udah ya. Baik. Ya, sebelum kita mulai masuk ke materi, saya ingin menginformasikan bahwa pada hari ini tidak ada tugas, cuma gantinya ada kuis gitu. Kenapa diganti dengan kuis? Saya ingin mengecek sejauh mana pemahaman dari para peserta kuliah di kelas ini terkait anti turunan dan juga integral tentu. Ini untuk bentuk-bentuk yang mungkin masih cukup ya relatif sederhana ya. Kita pakainya apa aturan pangkat, kemudian sifat linier dan juga integral untuk fungsi sinus dan juga fungsi kosinus yang sudah digeneralisasi. Nah, minggu depan kita mau bahas bentuk pengintegralan yang mungkin agak sedikit lebih ini ya. Oh ya, kita juga udah bahas apa? Teorema dasar kalkulus ya. Nah, untuk minggu depan kita mau lanjut ke bentuk pengintegralan yang berbeda gitu dari yang sudah kita bahas selama 3 minggu ke belakang plus sekarang, yaitu tentang integral dari fungsi eksponen dan juga logaritma natural. Nah, dua fungsi ini nanti kita bukan cuma ngecek integralnya aja, tapi juga turunannya seperti apa. Kemudian aplikasi dari fungsi integral dan turunan dari fungsi logaritma natural dan eksponensial ini dipakainya untuk apa di dunia nyata. Ya, ya nanti mungkin sebelum UTS kita akan ada kuis satu lagi yang khusus mereview materi-materi terkait eksponen dan logaritma natural tersebut. Oke. Jadi TLDR, ya hari ini tidak ada tugas tapi ada kuis. Jadi tolong kerjakan kuisnya karena kehadirannya berarti nanti dicek dari pengerjaan kuis gitu. Batas waktunya tidak harus selesai hari ini, tentunya tidak harus dikerjakan hari ini kuisnya. Cuma supaya adil dengan kelas C itu kebagian mulai kuisnya kemarin sampai dengan hari Sabtu, berarti 4 hari ya bisa mengerjakannya. Kemarin hari apa? Rabu, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari ya. Berarti untuk kelas ini kebagiannya kalau 4 hari juga, berarti sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya berikan batas waktunya sampai hari Minggu untuk bisa mengerjakan kuis. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang kesulitan mengakses sampai dengan hari Minggu, boleh kontak saya, mungkin nanti saya bisa perpanjang atau gimana gitu ya. Ada pertanyaan dulu terkait kuis? Ya. Ada pertanyaan? Komentar? Udah bisa dicek sih ya kuisnya di kuliah. 10 soal aja. 10 aja. Tapi bentuk soalnya ada pilihan ganda. Hati-hati dengan pilihan gandanya karena ada beberapa yang mungkin jawabannya itu lebih dari satu pilihan. Jadi bisa memilih lebih nggak cuma satu gitu ya pilihan jawaban yang benarnya. Itu kalau ada yang seperti itu harus dicentang semua. Kemudian ada yang benar salah gitu ya, cek apakah pernyataannya benar atau salah. Kemudian satu lagi bentuk soalnya adalah menjodohkan. Gitu. Bagi yang jomblo bukan Anda yang akan dijodohkan ya, tapi soalnya aja. Ya mungkin perlu hati-hati dalam bentuk soal yang menjodohkan itu karena dari sistem ya, begitu ada satu aja pilihan yang salah itu langsung dianggap keseluruhannya salah gitu seingat saya. Dan itu nggak bisa saya ganti settingnya. Ya hati-hati. Seperti itu. Rasanya sih soal menjodohkannya cuma satu. Ya. Ada pertanyaan, komentar terkait kuis?
Oke, karena diam semua, saya anggap udah nggak ada pertanyaan ya. Di sini kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Aku selalu minta update, padahal sudah. Sebentar, kayaknya saya salah. Mendingan share screen-nya. Oke, supaya saya sedikit lebih sistematis nulisnya. Mana ya? Ya. Untuk sifat-sifat integral tentu, yang sudah kita bahas apa aja ya sebelumnya. Yang pertama, apa namanya? Mungkin yang paling mudah itu diingat hubungan antara integral tentu dengan antiturunan ya. Yaitu jika kita punya integral A sampai B f(x) dx, ini sama dengan f besar B dikurangi dengan f besar A. Asalkan f aksen X sama dengan F kecil. Ini teorema dasar kalkulus. Kemudian, sifat integral tentu yang kita tahu lagi, kalau batasnya, batas atas dan batas bawahnya sama, ini otomatis integralnya nilainya 0. Apalagi kalau misalnya kita balik posisinya. Posisi batasnya, maka nilai integralnya menjadi negatifnya. Terus apalagi sifat linier ya, perkalian dengan skalar. Ini skalarnya boleh kita keluarkan dulu, baru kita kalikan dengan integral tentunya. Sifat penjumlahan. Ini bisa kita hitung integralnya suku demi suku. Apalagi ya, selain sifat ini, ada pengurangan juga. Ini bisa kita hitung juga suku demi suku. Apalagi ya? Oh ya, minggu kemarin kita bahas kalau kita memanfaatkan apa namanya fungsi komposisi. Jadi kita pakai U, A sampai B, F, G, X, dx, ini berarti kita perlu ganti dulu batasnya menjadi G, A, G, B, F, U, D, U. Dalam hal ini, Gx-nya kita tuliskan sebagai U. Oke, ini yang sifat-sifat integral tentu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya. Kemudian, apa lagi sifat integral tentu yang mau kita bahas? Apakah ada lagi? Ada ya. Ini saya share-nya pakai PDF ya. Tapi nah,
Sifat-sifat integral tentu lain yang mau kita bahas, yang pertama adalah sifat penjumlahan selang atau penambahan selang. Sifat penjumlahan selang ini apa? Jadi, jika kita punya integral fungsinya ini, fungsinya pertama harus terintegralkan dulu ya, di dalam suatu selang, tapi semuanya harus mengandung A, B, dan C. Gitu. Kemudian, jika kita mau mengintegralkan fungsi ini dengan batas A sampai C, maka pengintegralan ini dapat kita pisahkan menjadi integral fungsi f(x) dx dengan batas A sampai B, ditambah dengan integral f(x) dx dengan batas B sampai C. Syaratnya, keterangannya adalah bagaimanapun urutan A, B, dan C. Jadi, mungkin waktu SMA dulu, saya pindah dulu ke sini dan berikan garis. Oke. Nah, yang pertama apa tadi? Sifat penjumlahan selang. Nah, jadi kalau misalnya, tentu F-nya harus terintegralkan dulu ya. Misalnya pada selang P sampai Q, gitu ya. Kemudian A, B, dan C-nya ini tentu terkandung di dalam selang P, Q. Itu. Maka kita dapat menuliskan integral A sampai C ya tadi. Fx dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah dengan integral B sampai C fx dx. Nah, mungkin kalau waktu di SMA dulu yang dipelajari bentuknya B-nya itu harus berada di antara A dan C, gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, bisa juga kalau misalnya kita buat seperti ini juga boleh, B-nya kurang dari A, kurang dari C. Atau sebaliknya, mungkin B-nya lebih besar dari C. Ini masih bisa kita lakukan, kita kenakan untuk sifat penjumlahan selang. Asalkan di sini yang perlu kita perhatikan adalah batas atas dari integral yang pertama ini harus sama dengan batas bawah pada integral yang kedua. Selain tentunya A, B, dan C-nya ini berada di dalam selang tempat F-nya terintegralkan. Manfaatnya untuk apa ya? Oke. Bagaimana tadi? Oh ya, kenapa sih kita boleh menuliskan seperti ini? Karena kalau menggunakan teorema dasar kalkulus, misalkan kita punya F besar X, ini anti turunan dari F kecil. Ya. Oke, ini bukti. Mau sebentar, ada iklan. Mohon maaf. Oke. Ya, kenapa kita bisa menuliskan seperti ini? Karena jika kita punya, aduh maaf banyak noise.
Karena jika kita punya F besar X-nya adalah anti turunan dari F kecil, maka integral A sampai C Fx dx ini dapat kita tuliskan sebagai F besar C dikurangi F besar A. Betul ya, seperti ini. Kemudian, di sini mungkin bisa kita selipkan plus B dan min B, atau sebaliknya ya. Plus B dan min B. FC dikurangi F besar B ditambah dengan F besar B dikurangi dengan FA. Boleh kan ya? Karena pada saat kita punya min FB ditambah FB, ini kan hasilnya 0 gitu. Jadi sebetulnya kita menambahkan 0 pada ruas yang di sini, ruas yang di atasnya. Terus selanjutnya gimana? Oke, ini kita tuliskan sebagai FC min FB, kita kumpulkan. Lalu ini juga kita kumpulkan menjadi FB min FA. Oke. Nah, dengan kembali lagi menggunakan teorema dasar kalkulus, ini kan sama dengan integral dibalik B sampai C Fx dx ditambah integral A sampai B Fx dx. Cuma ini nggak enak ya, urutannya terbalik. Jadi kita gunakan sifat komutatif. Sebentar. Integral B sampai C Fx dx. Gitu ya. Jadi makanya bentuk sifat penjumlahan selang ini bisa berlaku. Penggunaannya untuk apa? Oh ya, kalau yang ada di slide sih contohnya adalah di sini jika kita punya fungsinya ya cukup sederhana sih, integral 0 sampai 2 x kuadrat dx. Lalu ini bisa aja, ternyata hasil integralnya berapa ya? Integral dari x kuadrat dx itu kan jadinya sepertiga x pangkat 3, terus substitusi batasnya 2 dan 0, jadinya 8/3 kurangi 0/3 ya, maka hasilnya 8/3. Nah, tapi kita juga bisa memisahkan, misalnya menjadi selangnya 0 sampai 1, kemudian selang berikutnya dihitung pada 1 sampai 2. Gitu. Lalu kita integralkan satu demi satu, dihitung, substitusi batasnya dapatnya 8/3. Sama juga kalau kita hitung langsung, atau di sini diberikan batasnya sedikit berbeda. Jadi kalau ini kan 1, ini berada di antara 0 dan 2. Nah, kalau yang ini diberikan batas yang pemisahnya itu adalah 3. Jadi kita bisa aja menghitung integral dengan batas 0 sampai 3 ditambah 3 sampai 2. Maka hasilnya tetap ini menjadi integral yang ini. Dan hasilnya sama juga. Sebentar. Harus ngecek anak-anak, maaf ya. Ya, jadi seperti ini. Cuma kalau dengan contoh soal seperti ini kan kayak ngapain ya menyusahkan diri sendiri. Udah gampang ngitung-ngitung integralnya. Sekali aja 0 sampai 2 ini kok mesti dipisah-pisah. Nah, tapi sifat penjumlahan selang ini sebetulnya dipakai untuk fungsi yang bentuknya piecewise. Saya pernah menyebutkan ya. Nah, contohnya adalah fungsi yang bentuknya piecewise. Maksudnya gimana? Jadi, misalkan kita punya fungsi yang bentuknya seperti ini.
fx sama dengan misalnya 3x min 1 pada saat x-nya sama dengan pada saat x-nya kurang dari 2. Ya. Kemudian nilainya 3 untuk seterusnya. Pada saat kita gambarkan grafik fungsinya, kayak gimana ya? Oke, berarti pada saat 0, mungkin kita bikin, kita bikin tabel dulu untuk mencari koordinat-koordinatnya seperti apa. Ini X-nya, ini Fx-nya. Pada saat X-nya 0, berarti Fx-nya min 1. Pada saat X-nya 1, berarti 3 kurangi 1, 2. Pada saat X-nya 2, enggak 2 deh, karena kan ini buat yang kurang dari 2, berarti 0,999 gitu ya. Berapa? Kali 3, ya hampir 3 ya, kurangi 1, nyaris 2. Bener nggak? Oh, salah. Harusnya 1,999 ya, karena kan nyaris 2 X-nya. Pada saat 2 dia udah masuk ke yang ini kan, 3. Itu nanti pada saat 4 juga ini 3. Oke, ini berapa ya? Kayaknya sih nyaris mendekati 3 ya. 2,997 ya, kayaknya. Bener nggak? Ya. Salah. 6 kurangi 1, 5 ya. Tuh. Jadi bentuknya gimana? Oke, pada saat ini misalkan min 1, nilainya min 1 juga di sini. Kemudian pada saat 1 nilainya 2. Terus pada saat nyaris 2, kalau pas 2-nya sih nilainya 3 ya. Pada saat 4 nilainya 3 juga. Jadi bagian sebelah kanannya ini garis lurus. Tapi yang ini naik ke mana? Naik ke 5 gitu ya. Kurang oke nih saya bikin gambar. Bentar, salah ya. Maaf. Pada saat 0 nilainya min 1. Begini harusnya. Nah, tapi terus di sini bolong. Ya. Nah, gini. Oke, ini adalah fx-nya. Ini nilainya berapa? 2 ya. Nah, jadi pada saat kita mau menghitung integral, misalkan fungsi fx seperti ini, pada batas, katakanlah 0 sampai 4. Nah, dari fx dx. Bagaimana kita menghitung integralnya? Nggak mungkin kan kita nulis langsung 0 sampai 4, nanti ikut fungsi yang atasnya atau fungsi yang bawahnya. Kita nggak bisa langsung menuliskan fungsi yang piecewise seperti ini dalam sekali jalan gitu ya formulasi integralnya. Nah, kalau sudah seperti ini apa boleh buat? Kita memang harus menggunakan sifat penjumlahan selang pada integral. Jadi di sini kita lihat dia discontinue-nya dia terpisah
dia terpisahnya pada saat X berapa. Kalau di sini terpisahnya pada saat X sama dengan 2. Sehingga pengintegralannya kita pisahkan pada batas 2 gitu ya. Jadi 0 sampai 2 ikut fungsi yang atasnya dulu, karena kan dia ada di sebelah kiri ya. Ngambilnya yang 3x min 1, lalu ditambah integral 2 sampai 4. Sekarang kita ngikut fungsi yang 3-nya ini, fungsi yang konstan. Gitu. Ya, jadi karena pada bagian ini dia ikutnya ke yang ini, dan pada bagian ini dia ngikutnya ke yang ini. Tuh. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita punya fungsi piecewise, cuma diminta pengintegralannya nggak bagian loncatnya ini nggak masuk ke dalam selang pengintegralan. Oh ya kayak gitu. Kalau kayak gitu kita cukup ikut yang atasnya saja atau yang bawahnya aja. Ya. Kalau misalnya kita mau ngitung katakanlah integral 0 sampai 2 gitu fx dx, ini sih nggak usah dibagi-bagi ya, selangnya tidak perlu. Kenapa? Karena semuanya masih tercakup pada fungsi yang bagian atas. Tuh, potongan yang atasnya. Jadi ini langsung aja 3x min 1 dx. Atau sebaliknya, pada saat kita punya selang pengintegralannya itu katakanlah 2 sampai 10. Maka kembali kita tidak perlu motong-motong celangnya. Kenapa? Karena ini udah tercakup di bagian kanan gitu ya. Potongan yang fungsi konstannya. Jadi ini integral 2 sampai 10 3 dx. Tapi kalau tempat loncatnya itu masuk ke dalam selang pengintegralan, ini harus kita pisahkan dengan sifat penjumlahan selang. Seperti itu. Oke, ya sampai sini mungkin sudah bisa langsung diintegralkan dengan cara biasa ya. Integral dari 3x adalah 3 kali x kuadrat per 2 kurangi x, masukkan batasnya 0 sampai 2 ditambah integral dari 3 adalah 3x. Masukkan batasnya 2 sampai 4. Jadi hasilnya adalah 4 bagi 2, 2 kali 3, 6, kurangi 2, kurangi 0, ditambah 3 kali 4, 12, kurangi 6. Berapakah ini? 4 tambah 6. 10. Gitu. Ya, ini salah satu contoh penggunaan sifat penjumlahan selang. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Masih ada orangnya? Ya. Baiklah, kalau gitu kita lanjutkan saja. Ini sifat penjumlahan selang ya. Belum apa nih? Belum ada orang? Belum ada pertanyaan? Oke ya. Nah, yang selanjutnya yang kita punya adalah sifat perbandingan dan sifat keterbatasan. Apa itu sifat perbandingan dan sifat keterbatasan? Sifat perbandingan adalah jika kita punya dua buah fungsi yang dua-duanya terintegralkan pada selang yang sama, kemudian fungsi yang satu ini nilainya selalu lebih kecil daripada fungsi satunya gitu ya. Maka nanti nilai integralnya juga akan selalu lebih kecil. Kenapa seperti ini? Ini saya share apa sih? Masih yang screen ini. Oke, mari kita berpindah kemana? Ke sini ya.
Sifat perbandingan. SK-nya Bapak ya. Oke. Dekat-dekat jam 10 saya izin sebentar ya. Mesti nyiapin sekolah anak jam 10 juga. Sifat perbandingan adalah, oke. Tadi apa? Jika kita punya dua buah fungsi yang terintegralkan pada selang yang sama, itu jika kita punya f-nya selalu lebih kecil, fx-nya selalu lebih kecil daripada gx untuk setiap titik di dalam selang, maka nilai integralnya juga akan mengikuti. Oke, sebagai ilustrasi, kira-kira kayak gimana aja ya? Nah, kita punya beberapa kasus. Ya. Misalnya, pertama kita punya F dan G-nya, keduanya berada di atas sumbu X. Eko F, G. Nah, kalau dua-duanya berada di atas sumbu X, kita ingat kembali ya dengan formulasi integral Riemann, A dan B-nya mana misalnya ini. Oke, ini A-nya, ini B-nya. Nah, integral tentu dengan batas A sampai B fx dx itu adalah daerah yang diarsir kuning ini ya. Kita beri nama ini daerah F. Nah, luas dari daerah F ini adalah integral A sampai B fx dx. Kalau integral dari Gx yang mana? Yang ini yang saya kok arsirnya kuning lagi, hijau ya. Maaf keluar garis. Kita sebut saja ini yang diarsir hijau sebagai daerah G. Nah, tapi kalau DG berarti ini sama dengan integral A sampai B Gx dx. Ya, secara kasat mata kita bisa melihat bahwa luas daerah DG ini lebih besar dibandingkan luas daerah DF. Akibatnya, kita akan dapatkan integral A sampai B fx dx. Ini akan lebih kecil sama dengan integral A sampai B Gx dx. Gitu. Oke, ini mungkin cukup kasus yang obvious gitu ya. Kita sekarang coba lihat gimana kalau kasus yang sedikit berbeda. Nah, kasus yang kedua adalah G-nya betul lebih besar nilainya dari F. Cuma sekarang yang G-nya seperti ini. Dan yang F-nya
Seperti ini. Ya. Terus apalagi A dan B-nya ya, kita beri tanda. Ini A, ini B. Oke. Kita arsip dulu. Yang hijaunya berarti ini ya, ini daerahnya. DG-nya. Maaf, keluar garis. Tadi saya bawahnya. Ya, dan garisnya nggak konsisten. Ya, gitulah. Ini apa ini? Ini DG, yang ini DF. Nah, kalau di sini secara kasat mata, DG-nya itu lebih kecil ya luasnya daripada DF. Ya nggak? Terus gimana dong? Apakah akan tetap berlaku sifat ini? Kayaknya saya harus memindahkan yang ini deh. Yang ini yang mana? Yang ini. Ke bawah. Sebentar. Berarti yang ini aja saya pindahin. Nah, biar saya bisa coret-coret sampingnya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa DG-nya lebih kecil daripada DF. Ya nggak? Terus gimana dong? Tapi di sini yang perlu kita ingat adalah formulasi integral Riemann itu untuk daerah itu akan sama dengan luas daerah yang posisi batas fungsinya itu ada di atas sumbu X. Dan dalam artian apa? Luas DG ini memang formulasinya integral A sampai B Gx dx. Tapi kalau posisi fungsinya ada di bawah sumbu X, nilai integralnya akan menjadi negatif. Akibatnya, df-nya ini nilainya akan sama dengan negatif integral A sampai B fx dx. Itu. Dengan kata lain apa? Oke, integral A sampai B fx dx ini sama dengan negatif df. Ya. Ingat bahwa yang namanya luas itu nilainya selalu positif. Ya, kenapa? Karena kita tidak mungkin berada di dalam ruangan yang luasnya negatif 10 meter persegi, kan nggak bisa ya. Kecuali tiba-tiba nembus ke dimensi lain gitu ya, itu masalah yang berbeda. Oke. Jadi apa? Di sini DG-nya nilainya akan selalu positif atau jelek-jeleknya 0 gitu ya. Tapi DF-nya nilainya akan selalu negatif atau paling tinggi juga 0. Akibatnya meskipun di sini secara kasat mata kita lihat DG-nya ini luas DG-nya lebih kecil dibandingkan luas DF, tapi selama posisi fungsi G-nya lebih besar daripada fungsi F, integral dari A sampai B fx dx kan dia negatif ya, berarti akan lebih kecil daripada bilangan yang positif A sampai B gx dx. Gimana kalau ternyata luas DG-nya tetap lebih besar daripada luas DF? Tetap aja ya, nanti integral A sampai BGX dx-nya di sini selalu positif gitu, atau ya jelek-jeleknya 0, dan yang ini nanti nilai integralnya negatif. Jadi mau yang manapun yang lebih besar kan kita membandingkan yang positif dengan yang negatif. Tentu yang positif akan lebih besar dibandingkan dengan yang negatif. Seperti itu. Nah, skenario yang ketiga adalah gimana kalau sekarang dua-duanya ada di bawah sumbu X? Apa yang terjadi?
Saya lupa tadi yang hijau itu, oh yang B. Oke, terus AB-nya ini A dan B, kemudian kita arsir kembali. Tadi yang hijau yang mana? Yang arsir kuning itu DF ya. Ini terus ini yang oke, ini DF-nya. Dibalik, ini DG-nya ya. Dan ini DF-nya besar. Wow, kalau gini gimana? Ya, kembali lagi secara kasat mata sih harusnya pada saat kita punya F dan G-nya dua-duanya bernilai negatif, keduanya berada di bawah sumbu X, tapi GX-nya lebih besar daripada FX, maka tentu luas DG-nya ini akan lebih kecil dibandingkan dengan luas DF. Tapi kembali lagi, karena keduanya berada di bawah sumbu X, integral A sampai B fx dx nilainya adalah negatif dari df. Dan integral A sampai B gx dx nilainya adalah negatif dari dg. Gimana dong? Ya, berarti karena df, karena dg-nya kurang dari df, sebaliknya ya berarti negatif dg akan lebih besar sama dengan negatif df. Ini sifat ketaksamaan di bilangan real ya. Jadi kalau kita punya 1 kan lebih kecil daripada 5, tapi negatif 1 ini lebih besar dibandingkan dengan negatif 5. Karena negatif 5 berada lebih kiri pada garis bilangan. Terus ini gimana? Ya, berarti ini integral A sampai B gx dx lebih besar dari integral A sampai B fx dx. Oke. Kesimpulannya apa ya sesudah panjang lebar ya ini berlaku gitu. Jadi selama fungsi fx-nya selalu lebih kecil dibandingkan dengan fungsi gx, maka nilai integral ini perbandingannya juga akan tetap berlaku. Skenario ini, contoh-contoh kasus ini nanti kita akan lihat juga pada saat kita menghitung luas daerah yang dibatasi oleh 2 buah fungsi gitu ya. Nanti fungsi yang dimaksud seperti apa dengan berbagai skenario seperti ini. Oke, ini sifat perbandingan. Satu lagi adalah sifat keterbatasan. Sifat keterbatasan teh apa? Sifat keterbatasan Sifat keterbatasan itu apa? Jadi misalkan kita punya sebuah fungsi yang kontinu, terintegralkan ya. Terintegralkan pada selang AB. Ingat bahwa syarat suatu fungsi terintegralkan itu pertama fungsinya harus terbatas gitu ya pada selang yang diberikan. Yang kedua, selangnya juga harus tutup dan terbatas. Yang ketiga, ya kontinu, kecuali mungkin boleh di sedikit tempat aja. Tapi syarat yang pertamanya adalah F-nya harus terbatas. Kalau F-nya tidak terbatas, dia tidak dapat diintegralkan. Sifat keterbatasan ini menyatakan bahwa jika kita punya fungsi yang terintegralkan pada selang yang tutup dan terbatas, akan terdapat bilangan real
M kecil dan M besar yang mengapit nilai F mengapit maksudnya apa? Jadi M kecil lebih kecil sama dengan F lebih kecil sama dengan M besar gitu ya. Jadi yang diapit gitu, oleh M kecil dan M besar, sehingga pada saat kita hitung integral A sampai B fx dx, ini nilainya akan berada di antara M dikalikan dengan B min A dan M dikalikan B min A, M kecil dan M besar ya. Mama, Dede udah makan satu roti, boleh nggak es krim? Nanti sekolah dulu es krim. Maaf iklan lagi ya. Dia minta es krim jam segini. Kenapa kita punya bentuk sifat keterbatasan? Artinya apa sih sifat keterbatasan ini? Kembali mungkin lebih mudah kalau kita ilustrasikan dengan gambar. Oke. Misalkan kita punya fungsi f kayak gini. Tuh, males yang hitung integralnya kayak apa. Kemudian ya tentu ini terbatas gitu ya. Ini adalah fungsi yang terbatas, ya kita kasih batas kiri dan kanannya juga. Saya perlu ganti jaringan dulu nggak ya? Ini pakai sumber 3. Mudah-mudahan kuat. Kemudian apa? Oke, kita lihat batas atasnya ini ada M besar ya. Nilai F-nya selalu tidak melebihi M besar. Saya geser sedikit ke bawah ya. Biar lebih nempel ke fungsi F-nya. Nah, disinilah ya. Terus satu lagi ada garis M kecil. M kecil yang menjadi batas bawahnya. Saya geser lagi sedikit biar lebih nempel. Ini kok A, salah. M kecil yang garis hijau ini dan M besar yang garis merah. Nah, sifat keterbatasan ini mau ngomongin apa? Pertama, kalau kita punya ada cetung. Nah, berarti kan daerah yang dibatasi oleh fungsi F, kemudian X sama dengan A dan X sama dengan B adalah daerah yang saya arsir biru ini. Arsirnya nggak rapi. Mohon maaf, nanti saya latihan lagi sama anak saya yang masih TK ya. Nah, ini kan, ini kita sebut saja dengan merah. Ini kita sebut saja dengan DF. Nah, DF-nya ini kan sama dengan integral A sampai B fx dx. Saya belum kasih nama ini fx ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa luas daerah DF-nya ini berada di antara luas persegi panjang yang dibatasi oleh garis M kecil. Ini masih biru. Nah, luas persegi panjang yang dibatasi oleh M kecil ini berapa sih luasnya? Oke, lebarnya kan M ya. Terus panjangnya adalah B min A. Sehingga DF-nya ini tentu akan lebih besar dibandingkan dengan M kecil dikalikan dengan B min A, ya, persegi panjang ini. Kenapa? Kan ada lebihnya di atas yang naik turun ini.
Terus, tapi dia juga akan lebih kecil dibandingkan dengan luas persegi panjang yang lebarnya ini dibatasi oleh M besar. Ya, ada lebihnya sedikit. Saya arsip warna apa? Merah ya, sama ini. Nah, yang ini. Ini pas di save kelihatan nggak ya? Nah, kalau yang ini, apa dulu? Ya, bukan. Apa senangnya nempel ke mamaknya ya? Pokoknya juga ada. Makanya kan seperti juga. Sama banget. Sampai mana tadi? Oke, luas persegi panjang yang besar ini adalah M besar. Kenapa barusan? M besar dikalikan dengan B min A ya, karena lebarnya adalah M besar dan panjangnya sama-sama seperti tadi yang M kecil ini B min A. Nah, ini lebih besar dibandingkan dengan luas daerah DF ini. Gitu. Gunanya apa? Nah, sekarang kalau misalnya kita punya fungsi yang naik turun gitu menyebalkan kayak gini, periodik semakin lama semakin kecil, terus kita mau hitung luasnya, tapi fungsinya ini agak susah dicari anti turunannya gitu. Maka kita bisa mengaproksimasi luas daerah yang dibatasi oleh F-nya ini harusnya sih akan berada di antara M dikalikan B min A dengan M kecil dikalikan B min A dan M besar dikalikan dengan B min A. Gitu. Jadi ini manfaatnya ya untuk aproksimasi seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, yang satu lagi adalah teorema nilai rata-rata untuk integral. Apa itu teorema nilai rata-rata untuk integral? Saya berpindah ke sampingnya lagi. Mana ya ini yang kosongnya? Di sini. Ya, teorema nilai rata-rata untuk integral. Apa itu teorema nilai rata-rata untuk integral? Jadi jika kita punya sebuah fungsi yang kontinu, kalau kontinu pasti terintegralkan ya, pada selang AB gitu, maka akan ada sebuah titik di dalam selang sehingga nilai integral dari A sampai B fx dx ini sama dengan luas persegi panjang yang lebarnya adalah C, kemudian panjangnya adalah B min A. Gitu. Kebayang kayak gimana ya? Jadi, bentar lagi autosave. Nah, udah. Ini X, ini Y-nya. Nah, misalkan kita punya fungsi F-nya gini, yang naik turun begini, ini Fx. Kemudian OA dan B-nya. Gitu. Nah, ternyata katanya akan ada salah satu titik yang kira-kira mana ya titik tengahnya. Kita mengarang dulu. Misalnya di sini gitu ya. Nah, C-nya di sini, terus kita ganti warna hijau.
Maaf, kurang tinggi. Kurang ke bawah ya. Digeser dulu. Nggak mau. Oke, udahlah ya segini. Sehingga pada saat kita mau menghitung integral dari batas A sampai B fx dx, ini sama dengan ini apa? Ininya berarti fc gitu ya. fc ya, maaf ini ketinggalan. Nah, pantas ada yang salah. fc dikalikan dengan b min a. Jadi luas daerah yang naik turun ini sama dengan luas daerah yang persegi panjang. Gitu. Nah, ini bisa juga kita modifikasi sedikit. Kalau misalnya kita punya panjang selangnya tidak 0, maka kita dapat menuliskan fc sebagai 1/b min a dengan batas a sampai b fx dx. Gitu. Dan fc-nya ini kita sebut sebagai nilai rata-rata. Nilai rata-rata fungsi pada selang A sampai B. Ya. Terus mungkin ini sedikit bentar, gimana ya? Ya mungkin di dalam statistik kan biasanya ngitung nilai rata-rata itu atau min ya. Min itu kan pakainya sigma xi dibagi dengan n-nya ya, 1/n dikalikan dengan sigma xi. Ya enggak? Ya. Ya. Nah, kalau ini sebetulnya dia dapat, kalau kita kembalikan ke dalam definisi gitu ya, ke dalam definisi integral Riemann, itu kan sebetulnya ada limit, ada sigmanya juga. Nah, formulasi itu nantinya akan sama seperti formulasi perhitungan nilai rata-rata gitu yang biasa ada di statistik. Cuma saya nggak akan bahas di sini ya, bisa terlalu panjang. Intinya sih ya pakai sigma juga, sigma 1/n dikalikan sigma xi-nya. Salah, sigma xi. Berarti kalau di sini mah fxi ya. 1/n dikalikan dengan sigma fxi. Ya, pemanfaatannya buat apa? Kalau saya tahunya kalau di fisika kan pernah belajar yang begini, ada beban di kiri, ada beban di kanan, dan ada beban di dalam hidup gitu ya. Terus ini kan kiri dan kanannya berbeda gitu ya, masanya berbeda. Terus kita mau menempatkan sebuah penumpuk, ini mesti disimpan di mana biar dia posisinya jadi seimbang. Nah, harusnya bukan yang ini, tapi kalau ini makan ada rumus fisikanya ya. Cuma sekarang kalau misalnya kita punya sebuah papannya itu bebannya nggak ada, cuma di sini dia tidak homogen gitu, kepadatan si baloknya ini. Jadi misalnya di bagian sebelah kiri ini banyak bolong-bolongnya, terus semakin ke kanan bolong-bolongnya semakin jarang, berarti kan massa penumpuknya semakin ke kanan semakin tinggi massanya, tapi yang di kiri dia semakin ringan. Nah, terus harus disimpan penumpuknya sebelah mana supaya bisa supaya bisa setimbang. Ya, bayangnya sih berarti harus agak di sebelah kiri gitu ya. Nah, menempatkan si titik ini pakai dengan cara menghitung nilai rata-rata fungsi, terus ini kalau ini kita anggap A sampai B gitu, terus kepadatannya ini kita anggap sebagai fx, maka si tempat penumpuknya ini adalah C-nya. Dan titik ini, titik tempat nilainya menjadi rata-rata ini fc. Gitu.
Ya kita bisa memperluas sebetulnya kalau di untuk yang variabelnya lebih dari satu, bentuknya bisa menjadi 2 dimensi gitu ya. Kita berbicara tentang namanya lamina. Lamina itu apa? Lamina itu sebuah plat yang sangat-sangat nggak sangat tipis juga sih. Cuma maksudnya jika dibandingkan antara luas permukaannya dengan ketebalannya, si ketebalannya itu tidak signifikan gitu. Jadi sangat-sangat kecil. Misalnya luas permukaannya 5 meter gitu, terus ketebalannya 1 mili. Itu kan jadinya nggak signifikan gitu ya. Nah, untuk lamina ini, kalau kepadatannya tidak seragam, gitu, kita dapat mencari seperti titik tumpuannya ini ada di mana menggunakan ya teorema nilai rata-rata gitu. Caranya nanti sebentar saya lupa. Ya nanti X barnya itu adalah integral. Bentar lupa dulu. Bentar, X dikalikan delta X. Ini dA gitu ya, kalau ini terhadap luas A dibagi dengan integral, dibagi dengan luasnya. Gitu. Kalau ini kan B min A itu panjangnya ya, kalau di sini jadi luasnya. Ini untuk koordinat X-nya, ini untuk koordinat Y-nya, integral Y delta. Ada yang salah formulasi ininya. X, Y, delta X, Y, dA, L. Ya, jadi nanti itu yang menjadi titik tempat nilai rata-ratanya berada. Deltanya ini maksudnya kepadatannya. Kepadatan apa? Kepadatan ini namanya lamina. Tuh, seingat saya bentuk ini juga dimanfaatkan dalam image processing analysis itu untuk ngecek jika kita punya pixel-pixel mana yang apa ya yang menjadi pusat dari si pixel itu. Bukan pusat pixel apa sih? Jadi kalau kita punya potongan gambar yang terdiri dari beberapa pixel gitu ya. Misalnya kayak gini. Nah, terus dicari ini pusat dari si pixel ini tuh di mana. Kadang-kadang ini perlu dipakai kalau misalnya apa ya punya gambar dengan resolusi rendah, kan bentuknya kayak gini ya, pixel-pixel. Terus kita pengen tahu jadi sebetulnya dari rata-ratanya ini ada di mana supaya bisa melakukan penghalusan gitu. Penghalusan gambarnya. Ya, ini untuk pemanfaatan dari nilai rata-rata fungsi. Tapi kembali yang ini pakainya yang 2 variabel bukan yang 1 variabel. Nah, contohnya gimana? Belum ada contohnya ya. Oke, kita lihat. Nggak ada contohnya. Oke, kita ambil dari soal latihan. Mau yang mana? Yang nomor 8 sih udah saya bahas di kelas C. Nanti tukeran aja catatannya ya. Kita bahas yang nomor 10 mungkin. Untuk kelas ini, jadi misalkan kita punya fungsi fx-nya adalah x kuadrat plus 3x pangkat min 2 dikalikan 2x plus 3. Mau dicari nilai rata-rata fungsinya pada batas 1 sampai 2. Ya, jadi oke, ini saya kasih pembatas ya.
Salah. Nah, contohnya, ini latihan nomor 10 ya. Oke, fungsinya diketahui adalah apa tadi? X kuadrat plus 3X pangkat min 2 dikalikan dengan 2X plus 3. Kayaknya ada yang salah nggak? 2X plus 3 gitu ya. Kemudian dengan batasnya adalah selang 1 sampai 2. Gitu. Jadi nilai rata-rata fungsi, nilai rata-rata fx pada selang 1 sampai 2 pada selang 1 sampai 2 adalah Fp sama dengan 1 per 2 min 1 integral 1 sampai 2 X kuadrat plus 3X dikalikan 2X plus 3 dx. Gitu. 2 dikurangi 1, 1 ya. 1 dibagi 1, 1. Jadi kita cukup hitung integral 1 sampai 2 X kuadrat, ketinggalan, min 2. X kuadrat plus 3X pangkat min 2 kalikan dengan 2X plus 3 dx. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Oke, kita misalkan dulu. Misalkan U-nya adalah, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya min 2. Kita ambil yang pangkatnya min 2. DU-nya apa ya? DU-nya turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari 3X adalah 3 dx. Ya, udah ada pasangannya ya, cocok. Cuma di sini perlu kita ganti juga batasnya. Pada saat X-nya 2, U-nya adalah 2 kuadrat ditambah 2 kali 3. Dibalik saya nulisnya. 3 kali 2, yaitu 4 tambah 6 menjadi 10. Pada saat X-nya 1, nilai U-nya menjadi 1 kuadrat ditambah 3 kali 1, 4. Jadi ini adalah integral 4 sampai 10 U pangkat min 2 DU. Sama dengan U pangkat min 1 dibagi min 1, masukkan batasnya 4 sampai 10. Jadi apa ini? Min 1 per 10. Ya, U pangkat min 1 dikurangi min 1 per 4. Atau 1/4 kurangi 10. Salah. 1/4 kurangi 1/10. Berapakah ini? 5 kurangi 2 ya, 3 per 20. Bener nggak? Kayaknya betul. Kalau pengen tahu di mana ya, ini nilai titik yang tempat dia mencapai nilai rata-ratanya di mana? Oke, kita tahu bahwa FC sama dengan 3 per 20. Kita substitusikan, berarti kalau gitu, ini saya tulis ke bawah ya, 2C plus 3 dibagi C kuadrat plus 3C kuadrat, sama ya, cuma ini saya tuliskan ke bawah. Ini sama dengan 3 per 20. Terus kita kali silang saja. Menjadi 20 kali 2C plus 3 sama dengan 3 kali C kuadrat plus 3C kuadrat. Jadi berapa ini? 20 kali 2. Enak banget ya angkanya. 40C plus 60 sama dengan 3 kali C pangkat 4 plus 6C kuadrat plus 3C. Kayaknya salah, bentar. 3 ya. Gimana sih?
Oh, kenapa ada C-nya? Bentar, ini gimana sih? Betul. Ini kuadrat. Dan ini harusnya 9 ya. Udah nggak? Kayaknya betul ya. Jadi 40C plus 60 sama dengan 3C pangkat 4 plus 18C pangkat 3 plus 27C kuadrat. Atau 3C pangkat 4 plus 18C pangkat 3 plus 27C kuadrat min 40C min 60 sama dengan 0. Berapakah ini? Kayaknya saya mau minta bantuan makro aja. Coba mana mapelnya ya. 4 pangkat salah. 3x pangkat 4 3x pangkat 4 tambah 18x pangkat 3 terus ditambah lagi dengan 27x kuadrat dikurangi 40x dikurangi 60 sama dengan 0. Angkanya tidak cantik. Dia faktornya ada 2 yang real, ada 2 yang imajiner. Saya tuliskan aja ya hasil numeriknya itu bukan 15 kalau kedengaran bocor suaranya. Ini tuh C-nya yang real sekitar min 1,15 9 atau C-nya 1,412. Nah, apakah masuk dua-duanya? Ternyata enggak. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah pada saat C-nya berada di dalam selang 1 sampai 2. Berarti yang menjadi solusi adalah yang ini. Kenapa? Karena yang ini ada di luar selang 1 sampai 2. Gitu. Jadi ini adalah titik tempat nilai rata-ratanya dicapai. Gitu. Cuma memang kadang-kadang mencari FC-nya itu nggak terlalu susah, tapi mencari C-nya ini bisa penuh perjuangan tergantung pada bentuk fungsinya ya. Kebetulan ini masih polinom. Nanti kalau udah masuk yang saya nggak tahu logaritma, eksponensial dan lain-lain, mungkin ini C-nya nggak semudah itu juga ya didapat. Tuh. Oke, ini untuk nilai rata-rata fungsi. Satu bagian lagi yang perlu kita bahas adalah tentang fungsi simetri. Apa itu fungsi simetri? Fungsi simetri ini kita pandang sebagai fungsi yang bagian, jika kita gambarkan grafiknya, bagian yang berada di sebelah kanan sumbu X dan sebelah kiri sumbu X, dia memiliki bentuk yang serupa. Dalam artian apa? Jadi ukuran dan bentuknya itu sama. Gitu. Sebagai contoh, kita punya fungsi sinus atau fungsi kosinus ya. Saya pindah dulu ke sini.
Oke, fungsi simetri. Ya, jadi secara umum sih fungsi simetri itu kita bedakan menjadi fungsi ganjil dan fungsi genap. Apa itu fungsi ganjil? Fungsi ganjil ini cirinya adalah jika kita substitusikan nilai min X, hasilnya menjadi negatif dari fx. Contohnya adalah pada saat kita punya fungsi sinus. Ya, misalnya apa fungsi sinus teh? Kan pada saat 0 dia nilainya 0. Pada saat pi per 2, ini kurang kanan. Pada saat pi per 2 dia nilainya 1. 90 derajat ya. Pada saat pi dia 0 lagi. Nah, tapi ke sebelah kirinya sebaliknya. Pada saat dia nilainya adalah minus pi per 2, nilainya menjadi min 1. Dan ini kurang panjang deh bikinnya. Gimana kalau dihapus dulu? Kita buat garisnya yang lebih panjang. Tapi kurang ke bawah. Oke, ini X. Ini pi per 2, ini minus pi per 2. Berarti pi-nya mungkin di sekitar sini. Kemudian ada 3 pi per 2. 3 pi per 2, berarti di sini minus pi. Dan di sini minus 3 pi per 2. Nah, terus kan di sini 0, di sini 0. Atau save dulu. Pada saat 3 pi per 2 atau 270 derajat, nilainya kan min 1 ya. Kemudian pada saat minus 3 pi per 2, dia naik lagi ke atas. Ini kalau kita gambarkan, bentuknya jadi gini. Nanti naik lagi kan ke atas ya. Nah, kalau ini ke bawah dulu, ke atas. Ya, gitu lah ya. Maafkan gambarnya yang tidak rapi. Tapi yang perlu kita perhatikan sebetulnya kan daerah yang ini dan yang ini tuh bentuknya sama, cuma saling berkebalikan gitu posisinya, satu di atas, satu di bawah. Begitu juga daerah yang ini dengan daerah yang ini juga ukurannya sama, cuma kembali lagi dia posisinya berkebalikan ya, satu di atas, satu di bawah. Nah, ini yang dinamakan sebagai fungsi simetri yang ganjil. Cara ngeceknya seperti ini, kita substitusikan f min x, kalau ternyata hasilnya jadi min fx, maka dia menjadi fungsi yang ganjil. Kalau fungsi genap, dia sebaliknya. Jadi, untuk ngeceknya, kita substitusikan f min x, kalau ternyata hasilnya sama dengan fx, minusnya kurang. Ini sama dengan fx, maka dia menjadi fungsi genap. Cirinya, ya contohnya adalah fungsi kosinus. Ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Contohnya adalah fungsi kosinus. Oh, ini belum dikasih nama. Ini fungsi sin X. Nah, fungsi kosinus itu kan pada saat 0, dia nilainya 1. Terus pada saat pi per 2,
nilainya 0. Begitu juga pada saat minus pi per 2, nilainya 0. Kemudian pada saat pi dia nilainya min 1 ya. Pada saat ini pi. Pada saat min t dia nilainya min 1 juga. Terus kalau 3 pi per 2 dia kembali ke 0, di sini min 3 pi per 2 kembali ke 0. Itu save lagi. Nanti kan baru dikit udah, nulisnya baru dikit ya. 3 pi. Maaf sebentar, saya harus nyariin barang buat anak saya sekolah ya. 2 menit, 3 menit. Pause dulu. Kita lanjutkan lagi ya. Sampai mana tadi? Ya, fungsi kosinus. Jadi kalau kita gambarkan sih, bentuk fungsinya kan kayak gini ya. Dia turun, terus naik. Terusnya harusnya sih naik lagi ya, sampai... maaf, kurang rapi. Naik lagi sampai 2 pi. Gitu. Terus kalau di sebelah sini dia turun dulu. Terus naik lagi sampai min 2 pi. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan, daerah yang ini dan yang ini ukurannya sama, kemudian dia sama-sama di atas. Kemudian yang ini dan ini ukurannya juga sama dan sama-sama di bawah. Nanti yang ini dan ini ukurannya sama dan sama-sama di atas. Jadi kalau yang di fungsi sinus, yang ukurannya sama itu posisinya berkebalikannya, satu di atas, satu di bawah. Gitu. Tapi kalau di fungsi kosinus, yang ukurannya sama, selalu sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Nah, ini yang kita sebut sebagai fungsi genap, ya ini fungsi ganjil. Gunanya apa? Pada saat kita punya fungsi ganjil, karena kelakuannya kayak gini ya, jadi yang berada di kiri dan kanannya itu ukurannya sama, tapi posisinya berkebalikan. Maka pada saat kita punya formulasi integral yang batasnya katakanlah min A sampai A, berarti kan kita sebetulnya seperti menjumlahkan. Bentar, ini kenapa? Misalnya nih, kita menghitung integral sin X dari minus pi sampai pi. Berarti kan cara ngitung integralnya, kalau integralnya berada di, kalau fungsinya berada di bawah sumbu X, berarti kan kita punya luasnya itu, integralnya itu adalah negatif dari luas. Kalau yang ini integralnya adalah positif dari luasnya. Jadi bagian daerah yang positif dikurangi negatif yang ini. Habis dong, ya. Makanya pada saat kita punya integral min A sampai A dari fx dx, untuk fx-nya fungsi yang ganjil, ini tuh pasti hasilnya 0. Gitu. Kalau yang ini gimana? Oke, kalau yang ini makan posisi kanan kirinya selalu sama gitu ya. Maksudnya sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Sehingga jika kita mau menghitung integral dari min A sampai A fx dx, ini tuh kita bisa hitung sepotongnya aja, tapi dikalikan 2. 0 sampai A fx dx. Gitu. Lebih sederhana ya, seenggaknya kita, ini batas bawahnya kan 0 ya, mungkin lebih gampang pada saat mensubstitusikan. Nah, selain fungsi sinus dan kosinus, yang menjadi fungsi ganjil itu adalah kalau polinom yang pangkatnya ganjil. Contohnya, kalau kita punya fx sama dengan katakanlah 18x pangkat 5 min 10x pangkat 3 min 18x gitu. Nah, ini adalah fungsi ganjil. Kenapa? Karena kita cek pangkat-pangkat dari variabel x-nya ganjil semua ya, 5, 3, dan 1. Dan kalau kita hitung integral katakanlah min 23 sampai 23 dari fx dx, ini pasti 0. Kenapa? Kita cek batasnya min 23 sampai 23.
Kemudian di sini fx-nya ganjil, maka pasti 0. Sebaliknya, kalau kita punya fungsi polinom, kita beri nama yang lain deh, biar nggak rancu. Kalau kita punya fungsi polinom dengan pangkat-pangkat genap, berapa nih? 7x pangkat 6, nah, misalnya kayak gini. Ini kita cek pangkat-pangkat dari X-nya genap semua ya. Jadi X pangkat 6, pangkat 4, pangkat 2, dan pangkat 0. Gitu. Karena ini kan dikalikan dengan 1, gitu, sama dengan X pangkat 0. Ini adalah fungsi yang genap juga. Kalau nggak percaya, boleh dicoba sendiri. Tunjukkan, substitusikan X pangkat. Maaf. Substitusikan min X ke dalam fungsi F dan fungsi G. Ini genap. Jadi, pada saat kita mau hitung integral, katakanlah min 2 sampai 2 aja ya. Dari Gx. Ini berarti sama dengan integral 0, 2 kali integral 0 sampai 2 dari 7x pangkat 6 plus 13x pangkat 4 min 8x kuadrat min 79. Apakah ini berarti 2 kali x pangkat 7 ditambah 13 per 5 x pangkat 5 min 8 per 3 x kuadrat min 79x. Batasnya 0 sampai 2. Berapa ya? 2 pangkat 7 itu berapa sih? 2, 8, 16, 32, 64, 128 ya. 128 ditambah 13 per 5 kali 32 dikurangi 8 per 3 kali 4, 32. Ini harusnya pangkat 3 ya? Ya, salah dong, bukan 4. 8 kurangi 79 kali 2 kurangi 0. Ya, enaknya sih di sini aja. Jadi 2 kali. Hitung sendiri ya. Sekian gitu. Silahkan manfaatkan kalkulatornya. Jadi ini fungsi ganjil dan fungsi genap. Ya enaknya sih ketemu fungsi ganjil, tapi ingat batasnya harus seperti ini. Nah, contohnya, oh ya, gimana kalau kita punya seperti ini? Jadi ada fungsi ganjilnya, ada fungsi genapnya. Tadi kan kita tahu ya, kalau sin X itu fungsi ganjil dan cos X itu fungsi genap. Maka caranya adalah, saya bisa coret-coret nggak di sini? Saya komen dulu. Terus, nggak mau, cuma lama. Nah, berarti ini, kenapa ya nggak mau? Oke. Nah, ini tinggal kita pisahkan saja menjadi integral minus pi. Susah ya menulis di sini. Saya nulis ke sana aja deh. Sama kemana? Dan nggak mau juga ya. Bisa. Gimana kalau kita punya integral dari fungsi ganjil dan genap sekaligus, misalnya minus pi sampai pi sin x plus cos x. Ini tinggal kita pisahkan saja menjadi integral minus pi sampai pi sin x dx plus integral minus pi sampai pi cos x dx. Jadi yang ininya kan pasti jadi 0 ya karena ganjil. Yang ini, jadi kita tinggal hitung yang sebelah kanannya saja. Ini pun boleh kita buat 2 kali cos x dx. Gitu. Atau pada contoh yang, pada soal yang berikutnya, ini kan ada 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3, dipisahkan aja.
Jadi integral dari 1 plus x kuadrat dx dan integral dari x dan x pangkat 3. Nanti integral x dan x pangkat 3-nya 0, kita cukup menghitung bagian yang ini saja. Itu yang pangkatnya genap. Lumayan ya, jadi mungkin jadinya nggak terlalu panjang perhitungan integralnya, cuma ya ini berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu ya, yaitu batas bawah dan atasnya ini kalau misalnya batas atasnya 1, berarti batas bawahnya harus min 1. Jadi angkanya sama, cuma saling berkebalikan. Ya, itu fungsi simetri. Satu lagi integral fungsi periodik. Misalkan kita punya fungsi yang periodik dengan periode P. Maksudnya apa? Jadi setelah periode tertentu bentuk fungsinya itu akan berulang. Ya, contohnya kembali lagi fungsi sinus, fungsi kosinus itu kan punya periodenya 2pi ya. Jadi nilai sin 0 dengan sin 2pi itu kan sama. Kemudian nilai sin pi per 2 dengan sin berapa tuh tambah 2pi? 5pi per 2 ya. 5pi per 2 juga itu sama. Gitu dan seterusnya. Jadi kalau kita ternyata punya fungsi periodik dengan periode P, ini bisa kita geser selang perintegralannya yang tadinya misalkan B ditambah P, sebetulnya kelipatan P juga bisa. B ditambah P dan A ditambah P ini bisa kita geser selangnya menjadi A sampai B. Enaknya buat apa kalau misalnya kita mau ngitung integral saya nggak tahu berapa ya, misalnya misalnya 23pi sampai dengan 24pi dari sin x dx. Berarti ini kan sama dengan kita kurangin coba 2pi. Berarti ini jadi 22pi, 21pi sin x dx, dan seterusnya gitu ya, kita geser-geser sedikit-sedikit. Kalau enggak, kita kan bisa menuliskan 23pi ini adalah pi ditambah 11 kali 2pi ya. Dan 24pi ini adalah pi ditambah 2pi ditambah dengan 11 kali 2pi. Gitu. Sehingga ini menjadi integral pi sampai 2pi sin x dx. Gitu. Jadi daripada kita repot gitu ya, nyari-nyari dulu berapa ini sinus dari 23pi, sinus dari 24pi, lebih baik kita geser aja ke sini supaya perlakuannya bisa kita bayangkan gitu dengan lebih baik. Dan nggak repot gitu ya. Seperti itu untuk fungsi periodik. Sampai sini ada pertanyaan? Udah jam berapa sih sekarang? 10.43. Ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya mau mengajak melihat, ini kita tutup dulu. Nah, untuk sifat-sifat integral tentu, kita bisa otak-atik untuk mencari tahu jawaban dari latihan nomor 1 sampai 6. Apa ini ya? Jadi, jika kita punya integral 0 sampai 1 fx dx-nya sama dengan 2, kita nggak tahu fungsi fx-nya apa, tapi pokoknya pada saat diberikan batasnya 0 sampai 1, nilai integralnya adalah 2. Gitu. Kemudian, integral 1 sampai 2 fx dx nilainya 3. Kalau fungsi gx, inilah integralnya dengan batas 0 sampai 1 adalah min 1, dan nilai integralnya pada batas 0 sampai 2 adalah 4. Gitu. Nah, kemudian coba gunakan sifat-sifat integral tentu untuk menghitung nilai-nilai integral tentu yang diberikan di sini. Kurang gede nggak? Besar. Ya.
Oke, mungkin sama seperti di kelas C, saya akan memberikan kesempatan siapa yang mau jawab ini untuk mendapatkan bonus 5 poin nanti di kuisnya. Jadi nilai kuis yang didapat kalau berhasil menjawab salah satu soal di sini, saya berikan tambahan 5 poin. Kecuali kalau kuisnya udah 100 ya, nanti nggak bisa nilainya jadi 105. Ada yang mau coba menjawab? Ada satu soal di antara nomor 1 sampai 6 ini yang sebetulnya tanpa harus menghitung juga kita bisa langsung dapat, oh ini pasti nilainya segini. Ada yang mau coba? Boleh via chat atau mau raise hand atau mau... Oh, ada yang mau hilang ya, 3 orang. Atau mau dikirim jawabannya via grup juga boleh. Ada yang mau coba? Ibu Rena mau coba. Rena, bentar saya nggak bisa lihat ininya ya. Mana Rena? Biasanya kalau yang buka suara kan dia yang ditaruh paling atas ya. Oke. Ya, Rena. Yang mana? Pengen nomor 4, Ibu. Nomor 4, boleh. Jawabannya mau langsung dikirim ke grup? Biar kita bisa. Ya. Sama caranya atau jawabannya aja, Ibu? Sama caranya, bagusnya. Nanti cepat. Ada yang mau coba, ada yang lebih mudah itu daripada nomor 4. Kuncinya adalah perhatikan batas pengintegralannya. Ada yang mau coba? Ada yang bisa langsung, ini nilainya pasti segini, nggak usah dipikirin. Oke, gimana yang lain? Masih pada bangun? Siapa tahu merasa dininabobokan dengan suara saya. Masuk, Bu. Oh ya, Hendrik gimana? Saya mau jawab yang nomor 5. Ya, nomor 5 gimana? Itu isinya 0, Bu ya? Iya, betul. Nomor 5 ini 0. Gak usah kita pikirkan ya. Kenapa? Karena batasnya itu dari 1 sampai 1. Otomatis nilainya jadi 0 integralnya. Oke, Hendrik, dapat poin ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, Rena udah jawab. Cuma harus diputar-putar dulu sebentar. Nah, yang Rena, ini integral 2 sampai 1 dari 2fx dx. Betul ya, pakai sifat perkalian skalar dulu. Jadi skalarnya kita keluarkan menjadi 2 kali integral 2 sampai 1 fx dx. Terus, ya sekarang diperhatikan bahwa yang diketahui adalah integral 1 sampai 2 batasnya. Sehingga kalau kita punya integral dengan batas 2 sampai 1, kita balikan dulu, dikalikan dengan negatif ya. Betul, karena jadi 2 kali negatif integral 1 sampai 2 fx dx. Karena diketahui integralnya adalah 3, jadi hasilnya 2 kali min 3, hasilnya min 6. Ya. Oke, Rena, bagus sekali. Terima kasih jawabannya. Sedikit komentar, mungkin hati-hati kalau ada perkalian dengan bilangan yang negatif, diberikan tanda kurung ya di depan tanda negatifnya. Kenapa? Karena kalau seperti ini, mungkin titiknya bisa jadi kurang terlihat jelas gitu ya, bahwa dia sebagai pengali lebih aman perkaliannya beri tanda dengan kurung aja. Ini sudah baik. Terima kasih, Rena. Saya catat dulu bonus poin hari ini. Tanggal berapa sekarang teh? 7. Tadi yang sudah menjawab adalah Hendrik. Betul ya, sama Rena. Oke, ada lagi yang mau coba? Oh, ada yang mungkin tadi terputus ya. Oke, ada yang mau coba untuk soal nomor lain 1, 2, dan 6?
Yang agak tricky itu rasanya nomor 2 deh. Untuk yang 1, 3, dan 6 ini masih bisa diselesaikan dengan cukup mudah. Ada yang mau coba? Lumayan loh, 5 poin. Nah, mungkin yang lain sudah pede ya nilainya. Kalau yang lain pasti nilainya 100. Ya? Aku Oh pengen ya, jawab yang nomor 6. silakan. Langsung aja atau gimana, Bu? Boleh kirim dengan caranya di grup aja, supaya yang lain juga bisa lihat. Oh iya, Bu. Ayo, 3 soal lagi. Ibu Nggak bentar ya, ini coret-coretan jadi ditulis ulang. Oh ya, nggak apa-apa padahal. Nggak usah terlalu rapih juga nulisnya, yang penting kita bisa lihat, oh caranya begini. Bisa dicek sifat apa aja yang dipakai, kemudian ya sifat yang dipakainya betul apa enggak. Gimana yang lain? Ada yang mau coba lagi? Nomor yang belum di booking? Ibu Wulan mau coba Oke, Wulan. Mau coba nomor berapa? nomor 1. Oke. Kita berarti sisa nomor 2 dan 3 nih yang belum ada yang ngebooking. Oke, sudah ada yang kirim Gasani ya. Ya, untuk yang nomor 6, integral 0 sampai 2 fx gx. Betul ya, pertama dipisahkan dulu dengan sifat pengurangan. Kemudian, ya betul, jadi yang fx-nya karena yang diketahui batasnya 0 sampai 1 dan 1 sampai 2, maka harus menggunakan sifat penjumlahan selang. Dipisahkan menjadi 0 sampai 1 dan ditambah dengan 1 sampai 2 untuk mencari tahu nilai integral fx pada batas 0 sampai 2 gitu ya. Kemudian dikurangi integral 0 sampai 2 gx. Oke, ini bisa langsung karena batas gx yang diketahuinya 0 sampai 2. Ya, betul. Jadi 2 tambah 3 kurangi 4 hasilnya 1. Oke, Gasani, bagus sekali. Komentar sedikit. Kalau ada tanda integral, jangan lupa diberikan tanda diferensialnya ya. Iya, Ibu lupa yang GX-nya ya. Satu lagi, Gasani ya. Oke. Yang tadi siapa yang udah mau? Wulan ya? Bentar ya Bu, lagi disalin dulu. Oke. Yang lain gimana nih? Ada yang mau coba nomor 2 dan 3?
Oh, Kaisa tadi. Bu, Ya, mau nyoba nomor 3. boleh. Siapa? Sylvia. Oh, nulisnya S ya. Jadi Sylvia gitu ya bacanya. Oke. Oh, ini siapa? Ada yang chat? Oh, udah. Oh, maaf nggak kebaca tadi chatnya. Ya. Nomor 2 ada yang mau coba? Sebentar, kayaknya ada yang ngebel. Jawabannya Sylvia udah masuk sebentar ya. Oke, kita lanjutkan yang Sylvia. Nomor 1 ya tadi, integral dari 0 sampai maaf. Sylvia itu nomor 3 ya, Wulan yang nomor 1. Untuk yang nomor 3, integral 0 sampai 12 fs dikurangi 5 GSDS. Ya, betul, dipisahkan dulu menggunakan di sini sifat pengurangan. Ya, betul, kemudian pakai sifat perkalian skalar, lalu ini langsung substitusi aja ya. Sebetulnya ada satu langkah mungkin yang kurang. Kenapa? Karena di sini yang diketahui adalah fx dx, sedangkan di sini yang diminta adalah fs ds. Bagusnya sih ditambah dengan satu langkah, bahwa ini sama dengan 2 kali integral 01 fx dx dikurangi 5 kali integral 01 gx dx gitu ya. Jadi diubah dulu variabel s-nya menjadi variabel x. Ya, tapi sudah cukup baik itu. Kemudian 2 kali 2 dikurangi 5 kali min 1 hasilnya 9. Ya. Oke, Sylvia. Terakhir, ini ada yang Wulan untuk nomor 1. Wulan di baris pertama mungkin hati-hati penempatan tanda kurungnya. Ada yang jomblo tanda kurungnya 1, nggak ada pasangannya. 2-nya ini dikalikannya pada fx saja ya, jadi jangan dikurungi dengan gx-nya juga. Kalau seperti ini terbacanya 2-nya ini dikalikan dengan fx dan gx sekaligus. Gitu. Hati-hati mungkin dalam penempatan kurung. Tapi untuk yang ke bawahnya kembali lagi ya, seperti pada soal 2-nya hanya dikalikan dengan fx. Oke. Ini pakai sifat penjumlahan. Oh, tapi batasnya berubah. Batas dari 2 fx-nya harusnya 0 sampai 2 ya. Bukan 0 sampai 1. Ya, mungkin
hati-hati menulisnya, ini ada typo-typonya nih. Kemudian ya pakai sifat perkalian skalar, 2 kali integral 0 sampai 2 fx dx ditambah integral 0 sampai 2 gx dx. Terus ini hati-hati, ini penjumlahan selang ya Wulan, bukan perkalian selang. Jadi kalau dipisahkan menjadi batas pengintegralannya 0 sampai 1 dan 1 sampai 2, ini tuh dijumlahkan. Kalau Wulan ini dikalikan ya tandanya. Oke, jadi ini harusnya 2 kali integral 0 sampai 1 fx dx ditambah integral 1 sampai 2 fx dx. Baru setelah itu harusnya 2 dikalikan 2 tambah 3. Jadi 10 tambah 4 harusnya 16. Ya, ya mungkin bisa diperbaiki dulu dan dikirim lagi di grup. Iya, iya Bu, bentar ya Bu. Oke, tapi sudah cukup baik ya. Tadi nambahnya siapa? Sylvia. Dan Wulan. Ya, kalau misalnya nomor 2-nya nggak ada yang mau coba, kita bahas aja lah ya. Ibu, Ya, Disha mau coba nomor 2. oh Disha mau coba, boleh. Oke, Disha udah kirim. Ya. Untuk yang nomor 2, oke, kita lihat integral 1 sampai 2, 3ft ditambah 2gt dt. Oke, diganti dulu variabelnya jadi yang x. Boleh, kemudian pakai sifat penjumlahan dipisahkan, pakai sifat perkalian skalar, pengalinya dikeluarkan. Kemudian ya, betul ya. Jadi di sini trikinya adalah pada saat kita menghitung integral 1 sampai 2 gx dx. Kenapa? Karena di sini yang diketahui batasnya adalah 0 sampai 1 dan 0 sampai 2. Jadi kalau mau kita menghitung yang batasnya 1 sampai 2, kita harus pakai sifat penjumlahan selang yang bentuknya adalah 1 sampai 0 dan 0 sampai 2 gitu. Gimana kalau ini yang diketahuinya 0 sampai 1? Ya tinggal dibalik aja batasnya. Nah, cuma di sini Disha mungkin mestinya belum ada tanda negatifnya ya di sini. Ini tandanya masih positif, jadi 2 kali integral 0 sampai 1 gx dx ditambah integral 0 sampai 2 gx dx. Baru berikutnya, untuk mendapatkan integral 0 sampai 1 gx dx, ini sama dengan negatif integral 0 sampai 1. Gimana? Integral 1 sampai 0 gx dx, ini sama dengan negatif integral 0 sampai 1 gx dx. Gitu, jadinya, tapi ke bawahnya jadi betul ya, 3 kali 3 ditambah 2 kali 1 tambah 4. Oke, sisanya oke ya. Cuma baris keempatnya aja mungkin yang perlu dikoreksi sedikit. Seperti itu, oke. Disha juga dapat ya. Disha teh namanya Nabilah Disha. Iya Ibu. Oke.
Bisa nanti saya nyari-nyari di absensinya nggak ketemu. Ya, selamat untuk yang udah dapat bonus poin. Insya Allah nanti sebelum UTS saya akan buat lagi ya bonus poin gininya, baik untuk menambah ke nilai kuis atau ke nilai UTS. Ya. Ada pertanyaan terkait materi hari ini atau terkait kuis nanti? Kalau nggak ada kita udahan aja ya. Silakan dicoba kerjakan kuisnya, tidak harus hari ini, paling lambat hari Minggu ya. Cuma tolong tetap dikerjakan. Kenapa? Karena itu kan menjadi bukti kehadiran. Gitu. Karena sekarang juga udah 2 orang yang hilang ya. Ya mungkin karena sinyal atau yang lainnya. Oke, kita bertemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Kita akan membahas tentang fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural itu adalah sebuah fungsi, fungsi logaritma natural dulu. Fungsi logaritma natural itu adalah fungsi yang dibuat-buat gitu ya, fungsi yang dibuat untuk melengkapi tabel antiturunan pada polinom. Nanti kita akan lihat seperti apa minggu depan ya. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan saya tutup ya.